Jam'an mengerti psikologi keinginan dari jamaahnya. Apa ingin cepat kaya, seperti dia sering contohkan dirinya. Testimoni orang lain. Dengan demikian terbangun imajinasi, melalui cara Jam'an itu dia bisa mengubah hidupnya dalam sekejap. Bismillahirrahmanirrahim, kembali lagi bersama saya Al-Walid. Hari ini video kedua yang saya buat. Ini video menarik menurut saya. Di sini secara tegas Bapak Ali Syarif mengatakan bahwa Yusuf Mansur itu bukan seorang ustadz, melainkan seorang pawang. Dari apa yang dijabarkan oleh Pak Ali Syarif ini, saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh beliau. Sungguh sangat menarik teman-teman untuk kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Senang sekali saya bisa kembali menjumpai Anda di channel ini. Nah, bincang kali ini saya ingin mengupas kembali soal Yusuf Mansur. Di awal ini saya ingin mengatakan bahwa Jam'an itu adalah bukan ustadz, tetapi saya ingin juluki dia seorang pawang. Nah, ini menarik ya. Apa bedanya ustadz dengan pawang? Kalau ustadz itu tugasnya mengajari supaya orang dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari buta menjadi terang benderang, supaya orang yang tidak paham menjadi paham. Itu tugas ustadz itu. Tetapi kalau tugas pawang itu menaklukkan, menguasai, ya, itu pawang. Ya, misalnya pawang ular. Kenapa ular yang berbisa, yang bisa mematikan itu tunduk dan taat kepada seorang pawang? Gitu. Begitu juga harimau, begitu juga bintang-bintang buas lainnya, buaya dan lain sebagainya. Kita bisa melihat mereka itu tunduk kepada pawangnya. Mengapa begitu? Nah, ini harus kita gali. Ini persis seperti kelakuan Jam'an itu. Ya, ibarat pawang, dia bisa menundukkan jamaahnya, ya, kemudian dia olah jamaahnya sedemikian rupa sehingga semua apa yang dia inginkan jamaahnya memberikan itu kepada si Jam'an itu. Jadi jelas sekali bedanya ustadz dan pawang itu. Saya ingin jelaskan. Nah, jadi pawang itu artinya adalah dia orang yang berkemampuan mengerti, memahami siapa di jamaahnya. Artinya apa? Dia mengerti apa maunya dan dia paham apa kekurangannya. Itu pawang. Sekali lagi, pawang itu adalah kemampuan seseorang mengerti targetnya, mengerti binatangnya, mengerti jamaahnya, apa yang dia inginkan dan apa kelemahan mereka itu. Sehingga monyetnya, sehingga buayanya, sehingga singanya, sehingga ularnya, sehingga binatang buas itu tunduk dan taat kepada seorang pawang. Karena pawang mengerti kelemahan binatang itu dan mengerti apa maunya. Nah, mari kita potret definisi itu kepada kelakuan dia. Ya. Jam'an mengerti psikologi keinginan dari jamaahnya. Apa ingin cepat kaya, seperti dia sering contohkan dirinya. Testimoni orang lain. Dengan demikian terbangun imajinasi bahwa melalui Yusuf Mansur, melalui cara Jam'an itu, dia bisa mengubah hidupnya dalam sekejap. Apa saja yang dia inginkan, apa saja yang mereka cita-citakan, itu akan dengan mudah melalui cara Jam'an. Karena itulah yang diajarkan kepada jamaah-jamaahnya. Ya, sehingga motor dikasihkan, mobil dikasihkan, cincin diberikan, karena harapan yang dibangun oleh Jam'an, dia akan dibalas beribu kali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sedekah yang mereka berikan kepada Jam'an. Hasilnya apa? Bohong semua, tertipu semua, karena Jam'an mengerti kelemahan jamaahnya itu. Mereka ingin cepat kaya dengan cara yang mudah. Mereka ingin cepat kaya dengan cara yang mudah, yang min haitsu la yahtasib. Itu digunakan ayat itu, yang tidak diperkirakan datangnya dari mana.
Ya, itu karena dia mengerti psikologi keinginan masyarakat, psychological need dari jamaahnya. Itu yang dia sampaikan. Sehingga siasa atau cara cepat kaya dengan cara yang paling sederhana, yang paling mudah, ya, dengan mengucapkan motor, kun fayakun, jadilah motor. Ingin punya mobil, kun fayakun, jadilah mobil. Ingin punya pabrik, tinggal menyebutkan pabrik, jadilah pabrik. Itu yang diajarkan oleh Jam'an. Seperti juga ya diajarkan ingin menyelesaikan segala macam persoalan hidup dengan membaca surat Al-Mulk. Cara mudah, cara cepat, ingin kaya melalui metode Jam'an. Tapi harap Anda sekalian baca, pahami apa yang terjadi kepada Jam'an. Kayak trennya rugi, bisnis batu baranya amburadul, uang sedekah yang disampaikan kepada Jam'an yang dijanjikan akan berlipat ganda hingga 700 kali. Nah, ada yang satu pun terjadi seperti itu. Semua ambiar. Bahkan ada seorang ibu yang datang kepada saya, rumah tangganya hancur, rumahnya dijual, sampai dia itu ngontrak dan hidupnya belangsak sekali. Setelah apa? Setelah melaksanakan ajaran Jam'an. Nah, ini saya ingin tausiah, ingin berbagi ya, bahwa hati-hati. Tidak semua ustadz itu seperti yang Anda duga, seperti yang Anda perkirakan, seperti yang Anda rasakan, sebaik yang Anda duga. Nah, sekali lagi yang begitu mari kita jauhi ya. Itu mencelakakan di dunia wal akhirah. Nanti di dunia tidak dapat dan di akhirat juga tidak dapat. Karena itu bukan ajaran agama, bukan ajaran Islam ya. Oleh karena itu kembalilah ke jalan Islam itu yang kafah. Ikuti, sekarang itu banyak kitab-kitab yang bisa kita pelajari sendiri ya. Tanpa harus dengar dari ustadz-ustadz yang nyeleweng begitu. Baru nanti kalau tidak mengerti tanyain sama ustadz. Tad, ini di kitab ini ada begini nih, hadisnya seperti ini Qurannya begini, apa artinya? Ya, mending begitu daripada kita mendengar ocehan-ocehan, ceramah-ceramah yang model kayak Jam'an itu. Saya kira ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, menurut saya menarik ya apa yang dikatakan oleh Bapak Ali Syarif ini. Sangat pas dengan kami pernah mewawancarai. Saya ingat ketika sekitar 3 atau 4 bulan atau bahkan 5 bulan yang lalu kita pernah mewawancarai seorang ibu. Yang mana ibu ini bercerita memiliki masalah utang gitu 100 juta. Lalu dia diberi masukan oleh seseorang yang katanya mendengar ceramah atau motif kata-kata yang disampaikan oleh Yusuf Mansur gitu, kalau mau cepat lunasin utang sedekah sekian. Dan akhirnya ibu ini kemudian bersedekah ekstrim, bahkan mengumpulkan orang-orang dalam satu kumpulan kemudian mengatakan hal-hal seperti itu gitu. So pokoknya intinya banyak hal yang dilakukan karena mengikuti pola dan ajaran si Yusuf Mansur ini, hingga akhirnya kemudian bukannya masalahnya ini selesai malah tambah banyak gitu. Ada di dalam video kami di Cahaya Islam diwawancarai Ibu Rita namanya. Dia kemudian diminta untuk mengundurkan diri dari PNS karena banyak masalah gitu. Lalu sampai hari ini dia punya utang ratusan juta yang dia harus bayarkan lewat gaji pensiunnya gitu. Hari ini kemudian dia ngekos sendiri, kerja serabutan, diceraikan oleh suaminya, dijauhi oleh tetangga-tetangganya, teman-teman. Kalau benar apa yang diajarkan oleh Jam'an, kenapa orang yang tadinya punya masalah ingin masalah selesai malah tambah banyak masalahnya, maka malah masalahnya itu makin mengerikan gitu loh. Seorang Ibu Rita PNS dipecat dari PNS, dikeluarkan gitu. Maksudnya dia diminta pensiun biar tetap dapat pesangon mungkin ya. Wawancaranya seperti itu gitu. Kemudian dia kalau tidak salah dia sempat dipenjara setahun juga. Lalu kemudian dari pesangon itu dia membayar utang sehingga akhirnya dia tidak punya duit. Dan kemudian dia ngekos, kerja serabutan, diceraikan oleh suaminya, dijauhi oleh keluarganya. Kurang sedih apa itu coba? Mengerikan sekali teman-teman. Mengerikan sekali. Jadi apa yang dikatakan oleh Bapak Ali Syarif bahwa hati-hati hari ini memilih ustadz karena tidak semua ustadz itu kemudian benar. Apa
apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW pun memang ada benarnya gitu, dan otomatis apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu sudah pasti benar karena yang dikatakan itu adalah wahyu Allah gitu. Rasulullah SAW mengatakan bahwa di akhir zaman kelak akan ada dua ulama yang terpecah menjadi dua. Ulama yang berada di jalan Allah dan ulama yang sesat, teman-teman. Artinya akan memang ada ustadz-ustadz yang kemudian tidak mengajarkan kita sebuah kebenaran, tapi malah menyesatkan kita, teman-teman. Tidak asal di sini. Makanya kemudian agama ini mengajarkan kita untuk masuk ke dalamnya secara kafah, secara benar, dan kita menggunakan akal kita gitu. Tidak hanya sekedar ikut-ikutan. Banyak juga korban dari zaman ini yang memang terlalu terbuai dengan angan-angan, dengan iming-iming gitu, teman-teman, hingga akhirnya kemudian menjadi korban. Coba ke depan untuk kita kemudian mulai menggunakan akal dan cara berpikir kita yang sehat, teman-teman, untuk kemudian bisa memilah-milah, teman-teman. Mungkin itu saja dari saya, Khalid Al-Walid. See you on the next videos.